wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Hari ini kita masuk pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, karena kita di mata pelajaran pendidikan agama Islam, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru yang memimpin doanya ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa sebentar. Oke, baik, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, hari ini itu kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, judul besar hari ini yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak ingin tanya dulu, kalian siap menerima materi hari ini? Oke, jadi kita akan masuk pada pembahasan perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Yang pertama, pada proses pembelajaran yang kita harus capai itu ada beberapa itu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menunjukkan keyakinan terhadap macam-macam takdir yang berhubungan dengan qada dan qadar. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dalil tentang beriman kepada qada dan qadar.
Kemudian yang terakhir adalah mengetahui ciri-ciri perilaku Oke, baik. Rekan sekalian, hari ini kita akan membahas tentang 4 poin ini. Yang pertama adalah menunjukkan keyakinan terhadap macam-macam takdir yang berhubungan dengan qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir atau inti materi kita hari ini itu mengetahui ciri-ciri perilaku beriman kepada qada dan qadar Allah. Oke, baik. Pertama, sebelum masuk pada pembelajaran inti, Bapak akan tanya dulu, kalian ada yang tahu tentang pengertian dari qada dan qadar? Ya. Oke, baik. Betul apa yang dikatakan oleh teman kalian. Qadar itu berhubungan dengan ketetapan, sedangkan qadar itu adalah ukuran atau perwujudan atau sudah terjadi ya. Oke, baik. Di sini kita akan mempelajari yang pertama, menunjukkan keyakinan terhadap macam-macam takdir yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah. Yang pertama, Bapak akan tanya, kalian tahu rukun iman keberapa qada dan qadar ini? Rukun iman yang keberapa? Oke, baik, yang keenam ya. Di sini kita harus menunjukkan keyakinan kita terhadap takdir Allah, di mana takdir ini berhubungan dengan rukun iman yang ke-6. Oke. Jadi iman kepada qada dan qadar itu merupakan salah satu rukun iman yang wajib untuk diketahui dan diyakini oleh setiap muslim. Kemudian ini dilakukan oleh seorang muslim tersebut dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada yang tahu qada ini ditetapkan oleh siapa? Tidak tahu, Pak. Oke, baik. Qada ini merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Ya. Jadi qada ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya karena Dia yang telah menciptakan atau menetapkan hal tersebut. Kemudian qadar. Nah, qadar di sini merupakan ukuran atau perwujudan atau hal yang sudah terjadi. Di sini qada ini berhubungan langsung dengan qadar. Maksudnya qada ini berhubungan langsung dengan qadar, di mana qada merupakan hal atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan sebelum zaman azali atau sebelum diciptakannya langit dan bumi dan alam semesta ini. Sedangkan qadar merupakan apa qadar? Merupakan ketentuan sudah, realisasinya. Kalau bahasa kita di sini realisasinya adalah qadar atau perwujudannya. Oke, jadi di sini Bapak akan menyebutkan dalil tentang qada dan qadar. Ada yang sudah tahu dalil tentang qada dan qadar? Oke, baik, Bapak sebutkan ya. Ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang qada dan qadar. Yang pertama, ada di surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibati
fi wala fil ardi anfusikum fi illa fi kitabin min qabli an tadar'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ada yang tahu artinya? Tidak tahu? Oke. Artinya yaitu ia adalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kejadiannya. Artinya seperti yang Bapak jelaskan tadi, qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi Allah di sini telah menetapkan segala sesuatunya sebelum terjadi, seperti penciptaan langit dan bumi, seperti kita manusia diciptakan, takdir kita telah dituliskan 10.000 tahun sebelum kita diciptakan di muka bumi ini. Oke, dipahami sampai di situ? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi Bapak menyebutkan hadisnya ya. Tadi sudah kita sebutkan tentang dalilnya, tentang qada dan qadar. Sekarang kita masuk pada hadis. Ada yang tahu hadis? Tidak, Pak. Oke, jadi baik. Hadis di sini merupakan ucapan atau perkataan dari Rasulullah SAW. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum sesuatu itu terjadi, sebelum sesuatu itu diciptakan. Artinya berarti selama 50.000 tahun Allah telah menciptakan takdir kita dan kita wajib untuk meyakini hal tersebut. Oke, kita lanjut pada beriman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu tidak kenapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Ya, karena itu merupakan rukun iman yang harus berhubung. Ya, terus. Oh, baik, Bapak jelaskan ya. Di sini mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar Allah? Yang pertama ada dalam sabda Rasulullah SAW. Beliau ditanya oleh seorang kaum muhajirin, sahabat Ansor, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang harus saya lakukan untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu kemudian dijelaskan tentang rukun iman. Yang pertama ada rukun iman apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iman kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada Allah. Hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah dan kita wajib sebagai umat muslim, sebagai agama Islam untuk meyakini hal tersebut. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan." Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi di surah Al-Ahzab ayat 36, Allah kemudian memberi penjelasan kepada kita bahwasanya dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat. Yang nyata dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali dalam surah Al-Qamar. Tadi surah Al-Ahzab, sekarang surah Al-Qamar ayat 49. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita dalam surah Al-Qamar yang artinya
sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, jadi di sini Bapak telah menjelaskan tadi surah Al-Qamar. Dipahami ya? Ya. Ya, jadi Bapak tadi sudah menjelaskan yang pertama adalah keyakinan terhadap qadar, kemudian menjelaskan pengertian, lalu yang terakhir yang ketiga tadi mengidentifikasi dalilnya, kemudian yang terakhir adalah inti materi kita, yaitu mengetahui ciri-ciri perilaku beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa poin yang disebutkan dalam beberapa buku-buku. Kalian juga bisa cari di Google, searching di Google tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada qadar dan qadar Allah. Di sini banyak menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah berjiwa qanaah, atau dalam kata lain rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, berani memberikan persoalan hidup karena yakin semua yang dialami adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Tawakal. Jawab saja. Tawakal, Pak. Oke, tawakal. Oke, tawakal. Masuk. Ikhtiar. Ikhtiar masuk. Ada lagi? Selalu menjauhkan diri dari sifat sombong. Oke, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong. Ya, masuk. Kemudian bersyukur dan bersabar. oke, masuk. Oke, baik. Bersungguh-sungguh. Selalu tenang jiwanya. Selalu memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Kemudian mampu mengendalikan dirinya saat duka maupun suka. Oke, saya kira kalian sudah paham. Banyak sekali yang tahu tentang materi ini karena materi ini adalah materi umum ya, materi yang banyak dipelajari dan bahkan kita juga banyak temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi di sini Bapak akan menyebutkan setelah kita mempelajari tentang perilakunya, maka kita harus tahu manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita menerapkan perilaku ini, perilaku beriman kepada qadar dan qadar. Di sini Bapak telah merangkum beberapa dari beberapa buku dan media lainnya. Kalian juga bisa nanti kalau pulang di rumah bisa searching di Google atau bisa nanti berdiskusi sama temannya. Di sini ada yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Artinya kita di sini dituntut untuk bersabar atas segala sesuatu yang menimpa kita, baik itu suka maupun duka, kita harus selalu bersabar. Kemudian yang kedua, pandai bersyukur dan tidak sombong. Lalu kemudian selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas segala kehendak Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Dari semua penjelasan Bapak tadi, ada yang tidak dipahami? Tidak. Semua. Oke, dipahami ya? Ya. Oke, dipahami. Baik, mungkin untuk pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwa dalam mempelajari iman kepada qadar dan qadar, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kita dalam kegiatan di lingkungan teman, di lingkungan masyarakat, kemudian kegiatan kita di lingkungan mahasiswa seperti ini. Oke, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya Bapak mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Ya, Pak. Oke.
Hafiz. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.